Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita boleh sama-sama kembali datang untuk beribadah. Tuhan Yesus bangkit bagi kita semuanya, agar kita semuanya boleh tidak tinggal lagi dalam dosa, tetapi kita boleh menerima keselamatannya dari Tuhan. Mari saudaraku saat ini kita puji Dia, kita agungkan Dia karena salib-Mu.
Engkau Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kebangkitan-Mu lah ya Tuhan, menjadi sukacita bagi kami setiap umat-Mu. Agar kami semua lagi tidak terbelenggu di dalam dosa, tapi kami semuanya boleh lepas, boleh bebas, karena Engkau telah mati di kayu salib, menebus segala dosa kami. Terima kasih ya Bapa, kalau pada saat malam hari ini kami datang di hadapan-Mu, sujud merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Perlayakan kami ya Tuhan, agar kami boleh menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus, sehingga sepanjang ibadah yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dan Kau boleh hadir ya Tuhan sepanjang ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa Engkau boleh ada, sukacita-Mu boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani pada saat malam hari ini, kiranya kasih kuasa Roh Kudus-Mu boleh turun ke atas kehidupan setiap hamba-hamba-Mu, sehingga bukan dengan kekuatan, bukan dengan kebisaan lagi, tetapi biarlah oleh karena kasih kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami boleh melayani di dalam takut akan Tuhan, sehingga semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Kau boleh hadir ya Bapa kepada setiap umat-Mu yang boleh beribadah bersama-sama pada saat malam hari ini, sehingga kami semuanya boleh menerima sukacita dan berkat yang dari surga. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sudah siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya dan saudara saat ini semuanya bersukacita. Haleluya. Tuhan Yesus bangkit bagi kita, agar kita semuanya boleh melihat kasih dan kuasa-Nya, boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita puji Dia. Kita angkat pujian. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Selamat
semuanya bersukacita? Haleluya. Biarlah kita selama-lamanya memuji nama Tuhan. Sebab Allah kita sudah hidup. Biarlah terang itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita nyatakan bahwa kita menyerukan nama Tuhan Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Puji Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita, agar pada saat malam hari ini kita boleh menerima berkat setiap perkataan dari Tuhan Yesus melalui hamba-Nya. Sebelumnya kita angkat pujian, bukan dengan barang fana.
Engkau yang telah menebus kami ya Tuhan dengan darah-Mu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan segala apa yang telah Kau korbankan untuk kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan, agar kami boleh Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami ya Tuhan. Sungguh penuh dengan kekurangan, tapi biarlah semuanya itu boleh membuat sukacita di hadapan-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan, Engkau yang boleh menolong kepada kami. Ajar kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh membuka mata telinga rohani kami. Sehingga firman yang boleh ditaburkan dan diperdengarkan, itu semua boleh sampai kepada kehidupan kami. Dan tidak ada yang berlalu dalam kehidupan kami, tapi semuanya boleh ada dan semuanya itu boleh tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dibentuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari boleh mengenal akan Engkau. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan beritakan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh turun atas kehidupannya. Sehingga bukan dengan perkataan dari lidah dan mulutnya, tapi biarlah semuanya dari kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga semuanya itu apa yang diberitakan melalui hamba-Mu boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mempertemukan kita di malam hari ini dalam ibadah tengah minggu kita hari ini. Sekarang kita akan mulai untuk bersama-sama kita belajar sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 14. Markus 16 ayat 9 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Amin. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Kita tahu bagaimana sedih, bagaimana berduka murid-murid setelah mengetahui Yesus mati disalib. Tapi ya saudara, di saat mereka berduka, Maria Magdalena yang pertama kali datang
ke kubur Yesus, dia melihat kubur itu sudah terbuka. Yang akhirnya dia berjumpa dengan Yesus yang menampakkan diri kepadanya dan dia memberitahukan kepada murid-murid. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid itu tidak percaya kepada Maria Magdalena. Begitu juga pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid juga, murid-murid yang lain di luar ke-11 itu, yang dalam perjalanan keluar kota. Kita tahu mereka sedang dalam perjalanan ke kota Emmaus. Di sana Yesus menampakkan diri dan mereka bercakap-cakap. Sampai akhirnya Yesus membuka mata mereka dan mereka melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Maka bergegas mereka kembali dan memberitahukan kepada 11 murid itu. Tapi mereka tetap tidak percaya. Kurang lebih 3 tahun saudara murid ini bersama dengan Yesus. Dari Yesus mulai melakukan pekerjaannya sampai Yesus mati di kayu salib. Sudah begitu banyak mujizat yang mereka lihat selama mereka mengikuti Yesus. Bukan hanya Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat, bukan hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan Tuhan Yesus pun membangkitkan orang yang mati. Mereka sudah melihat kuasa dari Tuhan Yesus. Tapi pada saat Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, membuat mereka sedih dan membuat mereka menjadi bimbang iman percaya. Tuhan, orang yang mereka harapkan, ternyata mati. Kalau Yairus, anak perempuan Yairus, Lazarus mati, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kalau Tuhan Yesus mati, siapa yang membangkitkan? Itu yang ada dalam pikiran mereka. Padahal Tuhan Yesus sudah memberitahukan peristiwa ini, perkara ini kepada murid-murid selama dalam perjalanan itu sebanyak 3 kali. 3 kali Tuhan mengingatkan mereka bahwa anak manusia harus menderita, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Karena kesedihan mereka, karena ketidakpercayaan mereka, mereka jadi melupakan firman Tuhan itu. Mereka jadi melupakan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid itu sendiri. Dan Tuhan Yesus menegur mereka. Karena mereka tidak percaya. Seolah-olah Tuhan Yesus bisa bangkit itu adalah suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang tidak mungkin, tidak masuk akal. Kan begitu. Tapi murid-murid itu lupa siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah manusia. Dan Tuhan Yesus adalah Allah. Yang mati adalah keberadaan sebagai manusia. Itu bisa mati. Tapi keberadaannya sebagai Allah, itu tidak bisa mati. Itu kekal. Dengan kealahannya, dengan kuasanya, dia bisa membangkitkan tubuh jasmaninya. Karena Allah itu maha kuasa. Itu
yang tidak terpikir, yang dilupakan oleh murid-murid karena kesedihan mereka. Tapi pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri, memperlihatkan diri, membuktikan di depan mereka bahwa Tuhan Yesus itu hidup, maka mereka menjadi percaya sepenuhnya akan firman Tuhan, akan setiap kitab suci. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tergenapi. Nah, saudara, bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Zaman kita sudah tidak bisa melihat Tuhan Yesus, kecuali memang atas kehendak dari Tuhan untuk menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Tapi kalau kita secara umum, kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi apakah kita percaya dengan kisah yang dituliskan hampir 2000 tahun yang lalu ini? Apakah kita percaya ada kebangkitan? Apakah kita percaya Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit? Saudara, seharusnya kalau kita sudah menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, peristiwa ini kita percaya dan benar terjadi. Karena ini adalah puncaknya kasih Allah kepada manusia. Ini kasih yang terbesar. Dia rela mati menebus dosa manusia, bahkan dia bangkit menang atas kuasa maut. Itu kasih Allah terbesar yang dianugerahkan bagi manusia yang percaya kepadanya. Lalu bagaimana kita? Sikap kita? Kita harus tetap mengimani bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, bangkit dan hidup. Kita akan baca dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Satu Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Ini yang terjadi, saudara, kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Seandainya kita tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, sia-sia semua, baik dalam pelayanan kita, ibadah kita, kepercayaan kita, semua sia-sia. Kenapa? Karena artinya kita belum ditebus, kita belum menang. Itu artinya. Itu artinya kita memberitakan dan kita percaya kepada Tuhan yang mati. Makanya itu 1 Korintus 15 ini katakan sia-sia semua kalau Kristus nggak dibangkitkan. Pemberitaan firman Tuhan yang melalui begitu banyak pengorbanan. Hanya untuk apa? Memberitakan Tuhan yang mati. Kan sia-sia itu, percuma. Tapi tidak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya pemberitaan Injil, walaupun begitu banyak memakan korban, mereka yang rela mengorbankan diri demi pemberitaan Injil,
dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Itu penting, saudara. Harus kita pegang. Harus kita percayai. Sekarang kita lihat apa sebenarnya makna kebangkitan Tuhan Yesus ini bagi kita. Maknanya Tuhan Yesus bangkit bagi kita itu apa? Mari kita buka dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-54 sampai 56. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-54 sampai ke-56. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi saudara, makna dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita adalah bahwa kita sudah dimenangkan dari dosa. Bahwa maut tidak berkuasa lagi. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang. Jadi kalau seandainya kita yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menang, harusnya kita tidak berbuat dosa lagi. Apakah kalau kita masih melakukan dosa itu artinya dosa yang menghampiri kita? Saudara, kalau kita melihat keadaan seperti itu, dosa menghampiri, kita kembali kepada dosa. Padahal sengat maut ini sudah dikalahkan. Itu karena kita yang masih membuka peluang agar dosa boleh masuk. Kita yang membuka peluang bahwa agar dosa itu kembali berkuasa. Itu sebabnya mari kita perhatikan cara hidup kita. Kalau dikatakan sengat maut, sengat dosa, itu sudah dipatahkan, sudah tidak berkuasa. Haruslah kita menjaga seluruh kehidupan kita untuk menjauhi dari dosa. Untuk hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kemenangan telah kita raih. Telah diberikan oleh Tuhan melalui kebangkitannya, pernyataannya bahwa maut sudah tidak berkuasa lagi. Sudah dikalahkan. Maka kemenangan itu juga seharusnya diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu maknanya. Yang kedua, saudara, kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga.
1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Kebangkitan Yesus itu juga bermakna bagi kita adalah suatu kelahiran kembali, kehidupan baru. Kehidupan baru yang menuju kepada kehidupan yang berpengharapan. Sudah tidak binasa lagi. Sekarang ada pengharapannya. Kenapa? Karena Kristus sudah menang. Itu pengharapan kita kepada Tuhan. Yesus sudah menang. Dan kemenangan itu akan diterima juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan sendiri, nih loh, ada pengharapan sekarang di dalam kehidupan manusia. Tadinya manusia akan binasa semua. Sekarang ada pengharapan. Karena apa? Maut telah dikalahkan. Itu makna kebangkitan Tuhan. Yang pertama adalah mematahkan kuasa dosa agar supaya kehidupan kita tidak berdosa lagi. Dan yang kedua adalah memberikan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang berpengharapan. Sekarang kita melihat kita mempunyai pengharapan. Pengharapan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, inilah yang menjadi nasihat kita di malam hari ini. Mari kita lihat dalam ayatnya yang terakhir, Ibrani 12 ayatnya yang ke-1 dan kedua. Ibrani 12 ayatnya yang ke-1 dan kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Inilah tuh yang menjadi nasihat bagi kita pada malam hari ini, bahwa kita harus menanggalkan semua dosa, semua beban itu yang serahkan semua kepada Tuhan. Yang begitu merintangi, yang membuat kita susah bergerak, susah berbicara. Semua beban itu kan banyak macam. Jadi beban itu ada yang membebani kaki kita, sehingga kita susah untuk bergerak, berjalan. Kalau kita mau berjalan beribadah, ada aja halangannya, atau malesnya, kan begitu. Beban berbicara, kita malu untuk berbicara mengenai firman Tuhan, mengenai kuasa kebangkitan, kemenangan yang seharusnya orang-orang terima. Itu tanggalkan, kata firman Tuhan. Tinggalkan itu. Tapi mari kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yaitu apa perlombaan kita?
memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Itulah perlombaan yang diwajibkan dan kita harus mengikutinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau kita mau melakukan ini, maka hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Mari kita angkat pujian, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Terpujilah yang Engkau Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Mu Tuhan telah memimpin ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah ini ya Tuhan kiranya
boleh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang menjadi pengharapan di dalam segenap kehidupan kami. Tanamkan itu ya Tuhan dalam hati kami. Tanamkan itu dalam hidup kami, bahwa sesungguhnya kami adalah umat pemenang, karena Allah kami adalah Allah pemenang. Bapa di surga, kami percaya, kami yang telah mengikuti ibadah ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, semua telah boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan segenap penghidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, agar kehidupan kami semakin hari boleh semakin seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu boleh dimuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa permohonan kami kepadamu di malam hari ini. Berkenan ya Tuhan, Kau mendengar dan mengabulkannya seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.